Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran PPKN bersama dengan Bu Riza. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk hari ini kita masih melanjutkan bab 1 tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk tercapai dalam pembelajaran hari ini diantaranya 1. Siswa dapat bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, siswa dapat mendeskripsikan pengertian dan sejarah Pancasila. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan dinamika Pancasila dalam sejarah perkembangannya. Dan yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan fungsi dan peran Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dalam materi hakikat Pancasila sebagai dasar negara, kita akan membahas 3 submateri diantaranya 1. Pengertian dan sejarah Pancasila. Kemudian yang kedua, dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, kita masuk pada bagian pertama, yaitu tentang pengertian dan sejarah Pancasila. Istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu pada abad ke-14. Dalam kitab tersebut digambarkan sebuah kehidupan rakyat Majapahit yang hidup damai, tentram, dan sejahtera yang kemudian dinyatakan dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa yang berarti berbeda-beda tetapi satu, tidak ada kebenaran yang bercerai-berai. Nah, Indonesia sendiri mengambil semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Di sini Bhinneka Tunggal Ika berarti bahwa meskipun di negara Indonesia terdapat berbagai macam keragaman, mulai dari suku bangsa, adat istiadat, ras maupun agama, tetapi keseluruhannya tetap satu persatuan dan kesatuan. Selanjutnya yaitu pengertian Pancasila. Menurut kitab Sutasoma, istilah Pancasila memiliki 2 pengertian. Pengertian pertama, Pancasila memiliki arti berbatu sendi yang 5. Sedangkan pada pengertian kedua, Pancasila merupakan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Di antaranya 1. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minum minuman keras. Selain menurut kitab Sutasoma, Pancasila juga memiliki pengertian secara etimologis atau secara bahasa. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila atau shila. Bisa diperhatikan di sini ya, panca merupakan 5 dan sila dengan vokal I pendek berarti dasar batu sendi atau alas. Sedangkan shila dengan vokal I panjang berarti peraturan tingkah laku yang baik dan tidak senonoh.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Pancasila secara etimologi yaitu dasar yang memiliki 5 unsur dan 5 aturan tingkah laku yang penting. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sejarah Pancasila. Akan tetapi di sini saya menggunakan soal untuk mengingat kembali atau mereview kembali ingatan kalian tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Silahkan disiapkan kertas atau buku dan bolpen untuk menjawab pertanyaan ini. Silahkan dijawab ya. Pertanyaan pertama. Dalam sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang rancangan dasar negara, ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar negara tersebut secara berurutan dikemukakan oleh dan soal kedua, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya pada tanggal berapa dan menamakannya dengan apa? Soal ketiga, pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia tersebut adalah berikut adalah soal untuk nomor 4 sampai dengan soal nomor 6. Soal nomor 4, pada sidang tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dan menandatangani rancangan pembukaan hukum dasar yang diberikan nama. Soal kelima, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan hukum dasar mengalami perubahan pada sila yang semula berbunyi diubah menjadi. Dan soal yang terakhir, rumusan dasar negara Pancasila yang sah dan benar tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus oleh. Silahkan dijawab ya. Nah, ini adalah jawaban dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3. Silahkan dicocokkan jawaban kalian ya. Soal pertama, dalam sidang BPUPKI yang membahas tentang rancangan dasar negara, ada 3 tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai rumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar negara tersebut secara berurutan dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Soal kedua, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya pada tanggal 1 Juni 1945 dan menamakannya dengan Pancasila. Nah, pada sidang tanggal 1 Juni 1945 ini, istilah Pancasila pertama kali dicetuskan. Jadi, sampai sekarang, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Soal yang ketiga, pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia tersebut yaitu panitia kecil. Berikut adalah jawaban untuk soal nomor 4 sampai dengan soal nomor 6.
Soal nomor 4, pada sidang tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dan menandatangani rancangan pembukaan hukum dasar yang diberikan nama Mukadimah oleh Insinyur Soekarno, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut dengan Gentleman's Agreement. Soal nomor 5, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan hukum dasar mengalami perubahan pada sila pertama, yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 6, rumusan dasar negara Pancasila tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus oleh PPKI. Silahkan dilihat jawaban kalian, dihitung yang benar ada berapa. Kalau jawaban benar kalian lebih banyak atau benar semua, berarti kalian masih ingat tentang sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sampai sini saya yakin kalian semuanya sudah paham ya materi tentang sejarah Pancasila. Saya hanya mengingatkan kembali ingatan kalian. Kalau sudah, next kita pindah ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Apa itu dinamika Pancasila? Jadi, dalam sejarah perkembangannya, Pancasila mengalami beberapa perubahan hukum dasar. Akan tetapi, meskipun hukum dasar tersebut mengalami perubahan, namun Pancasila tetap berlaku sebagai dasar filsafat negara. Pada intinya, Pancasila tetaplah sama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sampai sini paham ya? Yang pertama yaitu berdasarkan Piagam Jakarta hasil sidang 22 Juni 1945, rumusan Pancasila diantaranya 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan Pancasila yang sah dan benar karena sudah disahkan oleh PPKI pada sidang tanggal 18 Agustus 1945, di mana Pancasila rumusannya yang seperti kita kenal sekarang diantaranya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1945, di mana rumusan Pancasila itu diantaranya ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Selanjutnya yaitu era Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS pada tahun 1945. Pancasila terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan sosial. Lanjut ke tahun 1959, di sini dekret presiden, yaitu amanat yang disampaikan oleh Presiden Soekarno yang menghimbau untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk mempertahankan negara kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pancasila terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ini adalah masa pemantapan Pancasila. Ini sebenarnya sudah diterapkan pada saat dekret presiden tahun 1959, akan tetapi pada masa tersebut masih banyak kesimpang siuran karena tidak ada keseragaman antar rumusan Pancasila. Jadi di sini lebih dimantapkan kembali rumusan Pancasila yang dipakai dalam hukum formal negara Indonesia. Bisa dilihat di sini, dalam rangka penertiban keadaan dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tanggal 13 April 1968 yang menetapkan bahwa rumusan Pancasila yang sah dan benar dalam arti hukum atau secara formal, yaitu Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang sila-silanya terdiri dari 5 sila, diantaranya 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai sini paham ya semuanya? Oke, selanjutnya adalah materi tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa bagi bangsa Indonesia. Pancasila menurut bahasa terdiri dari 2 suku bahasa, yaitu sila dan panca atau panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti asas, aturan atau dasar. Jadi, Pancasila merupakan 5 aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan serta kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia. Secara sederhana dapat diartikan sebagai ideologi dasar yang berisi aturan-aturan tentang bagaimana cara kita hidup dan mengatur pemerintahan negara. Jadi, pada hakikatnya Pancasila memiliki 2 pengertian pokok, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam setiap penyelenggaraan negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah
Jadi segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi setiap ada peraturan perundang-undangan yang baru dibuat harus ditelaah dulu apakah undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baru perundang-undangan tersebut boleh diterapkan di negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Di sini kata kuncinya sudah jelas, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi, Pancasila dipergunakan sebagai pedoman, pemberi arah, atau petunjuk dalam semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang kehidupan manusia. Yang berarti semua tingkah laku dan atau perbuatan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila yang terkandung dalam Pancasila. Sampai sini paham semuanya ya? Selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki beberapa fungsi lainnya. Di antaranya, yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi, segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai filsafat hidup, di mana Pancasila merupakan hal yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang notabene sebagai bangsa dengan berbagai macam keberagaman. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi dan berperan untuk menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia sehingga dapat membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Bisa dilihat pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana para pendiri negara menyepakati dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi nasional atau cita-cita luhur dan tujuan negara, di mana Pancasila memuat cita-cita dan tujuan negara yang hendak dicapai. Apa saja tujuannya atau tujuan nasional itu? Bisa kalian lihat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tugas. Jadi, di sini ada tugas 5 soal yang harus kalian kerjakan di worksheet yang sudah dibagikan. Ini sebagai absensi dan nilai tugas harian kalian, jadi harus dikerjakan ya. Baiklah anak-anakku semuanya, cukup sekian materi hakikat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.